Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustaz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampuni oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah, وروى سهل بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله تعالى إذا حب عبدا قال لجبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيقول جبريل لأهل السماء إن ربكم يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء فيدعو له القبول في الأرض، wa idza abghadallahu abdan fa mislu dzalik. Bahwasanya Sahal bin Saleh meriwayatkan daripada ayahnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan, saya mencintai si fulan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena saya mencintai fulan, fahibhu, maka kamu pun harus mencintai fulan. Ini kata Allah, ya. Jadi Jibril, saya mencintai si fulan, maka kamu pun harus mencintai si fulan. Fayaqulu Jibril alaihissamai, maka kemudian Jibril alaihissalam ini menyampaikanlah kepada penduduk langit. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Inna rabbakum yuhibbu fulanan fa uhibbuhu, fa yuhibbuhu alus-samai, fa yad'u lahu al-qabul fil ard. Kata malaikat Jibril, wahai semuanya penduduk langit, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka kalian pun harus mencintainya. Nah, karena ada peringatan daripada malaikat Jibril semacam itu, maka semua penduduk langit mencintai orang tersebut, dan keberadaan orang tersebut, si hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, di bumi pun diterima keberadaannya. Ini kalau seseorang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penduduk langit pun juga akan mencintai. Bahkan penduduk bumi pun akan mencintai. Tapi tergantung, kalau memang penduduk bumi ini orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Tapi apabila seseorang ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau keimanannya perlu dipertanyakan, maka orang yang semacam itu tidak akan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena frekuensinya beda, sinyalnya itu beda. Makanya kalau orang beriman, sambung hatinya dengan orang yang beriman. Kalau orang munafik, biasanya sambung hatinya dengan orang munafik. Kalau orang kafir, biasanya sambung hatinya juga dengan orang kafir. Ada orang beriman, dia bergaul dengan orang munafik, maka tidak akan sambung hati, Pak. Karena kalau orang beriman ini sudah dekat dengan orang munafik, maka nanti suatu saat akan disatukan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman tadi jadinya munafik. Bersambung dengan orang kafir, hatinya pun akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang kafir. Nah, makanya biasanya kalau orang-orang yang munafik, orang-orang kafir tidak akan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah, maka dia mencintai orang yang dicintai Allah. Karena malaikat Jibril mencintainya, dan malaikat Jibril menyerukan kepada penduduk langit pun agar supaya mencintai daripada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, kalau orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan enak. Hidupnya akan bahagia. Hidupnya akan tenang. Kenapa? Dicintai Allah. Walaupun kelihatannya susah. Misalnya kelihatannya miskin banget, buat makan aja susah. Tapi kalau dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya dijaga oleh Allah, ditanamkan rasa senang dan rasa bahagia. Nah, sehingga walaupun orang mengatakan bahwasanya dia adalah orang susah, itu kan kata orang. Yang merasakan sendiri belum tentu merasakan susah. Atau bahkan kadang-kadang yang menyangka itu orang susah, dialah orang susah. Dalam keadaan sakit pun dia tetap bahagia, dia tetap senang, gak mengeluh. Inilah tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, misalnya Nabi Ayub alaihissalam, beliau pernah mengalami sakit yang parah. Bahkan saking parahnya, kayaknya zaman sekarang belum ada orang yang sakitnya separah daripada Nabi Ayub alaihissalam. Tapi di tengah-tengah sakitnya yang parah tadi, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah mengeluh. Bahkan dia tetap menjaga ibadah kepada Allah, menjaga hubungan Allah dengan baik. Bahkan suatu ketika istrinya udah pernah meninggalkan semuanya. Awalnya istrinya 3, yang 2 kabur. Dia mikir ngapain juga nungguin apa itu laki-laki kayak gini gitu kan. Kabur yang 2 kan. Lah sampai akhirnya Nabi Ayub ini diasingkan. Kenapa? Karena di kampungnya pun gak diterima karena kondisi penyakit yang sangat parah. Tapi Nabi Ayub gak pernah mengeluh. Tetap dia menjaga hubungan dengan Allah. Sampai akhirnya pernah suatu ketika istrinya yang masih setia, yaitu Siti Rahma, kalau bahasa kita gini, Bang, abang ini kan seorang nabi. Yang namanya seorang nabi udah pasti deh doanya manjur. Udah deh, abang doa sama Allah agar supaya penyakit abang segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawab Nabi Ayub alaihissalam? Dek, kalau bahasa kita, saya sehat ini lebih lama daripada saya sakit. Jadi sehat saya, kaya saya, senang saya itu lebih lama daripada sakit. Saya sakit baru berapa tahun, baru berapa lama saya sakit. Makanya kalau saya harus minta sembuh kepada Allah, saya malu dek kepada Allah. Kenapa? Karena sehat saya lebih lama daripada kondisi saya sakit seperti saat ini. Jadi Nabi Ayub alaihissalam walaupun dalam keadaan sakit tidak mengeluh, tetap menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh yang semacam inilah contoh daripada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kalau orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dia berada, Allah pelihara dia. Suatu contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam sampai akhirnya mendapat gelar Khalilullah. Makanya di saat dilemparkan ke api, itu sudah melayang-layang tubuhnya. Malaikat datang yang bagian air mau turun hujan ditolak. Malaikat datang yang bagian angin ditolak juga. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong saya. Nah, sehingga Nabi Ibrahim tadi, karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan dengan Allah, maka Allah tolong langsung dengan cara Allah perintahkan api, ya narukuni barda wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin kamu dan sejahteralah bersama Nabi Ibrahim. Artinya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kobaran api selama 40 hari dia enggak kebakar. Dan dia merasa sejuk. Dia merasa nyaman. Bahkan di saat waktunya makan, maka makanan datang sendiri. Bahkan termasuk buah yang enggak musim ternyata datang. Dan Nabi Ibrahim merasakan kenikmatan di saat di dalam kobaran api yang sangat besar seperti itu. Kenapa? Nabi Ibrahim adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan diberikan ketenangan, akan diberikan kesenangan, akan diberikan berbagai macam oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang lain melihat dia itu susah. Dan orang-orang yang enggak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebaliknya. Walaupun semua orang bilang, "Oh, itu mah enak banget. Wah, itu mah gajinya gede. Wah, dia mobilnya mengkilap. Wah, dia mah pokoknya duitnya banyak." Itu kata orang. Tapi yang merasakan sendiri bisa jadi ini dalam keadaan susah dan menderita. Kenapa? Karena Allah tidak mencintai orang tersebut. Sehingga di tengah gelimangan harta, tapi dibuat susah oleh Allah. Di tengah puncak karirnya yang hebat, tapi ternyata diberikan berbagai macam persoalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, sehingga walaupun dia duitnya banyak, walaupun asetnya di mana-mana, ternyata dia hidupnya dalam keadaan susah. Yang namanya orang hidup susah, Pak, makan gak enak. Berarti orang lagi susah hidupnya. Dia beli makanan enak, tapi gak bisa makan enak. Dia tidurnya gak nyenyak. Bahkan jam 8 masuk kamar. Padahal kamarnya itu bagus, tempat tidurnya mahal, AC-nya dingin, tapi ternyata jam 3 malam baru bisa tidur. Dan itu pun kalau minum obat. Artinya apa? Artinya yang dilihat oleh kasat mata ini kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, pendek kata bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka semua penduduk langit akan ikut mencintai seseorang tadi. Dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicintai juga oleh penduduk bumi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya sekarang yang menjadi pertanyaan kita, Pak, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan cinta Allah? Nah, itu kan. Jadi orang yang dicintai Allah dicintai oleh penduduk langit. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk mendapatkan cinta Allah? Nah, makanya kalau kita kembali kepada salah satu ayat Al-Quran yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan Muhammad. Kalau bahasa kita, Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu. Wahai umatku, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni.
Apabila kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut caraku. Ikutilah aku. Artinya apa? Ikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ikut daripada sunnah Nabi. Biar menjadi orang ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena dari sekian golongan yang ada, yang masuk surga cuma satu golongan, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Makanya ahlu sunnah wal jamaah ini, Pak, gak bisa hanya kita akuin, wah kalau saya mau ahlu sunnah wal jamaah. Gak bisa kita akuin. Tapi kita lakukan, kita wujudkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Walaupun kita nggak ngaku, wah saya mah ahli sunnah wal jamaah paten. Walaupun nggak ngaku, tapi kalau hidup sunnah dalam kehidupan kita, maka kita akan diakui sebagai ahli sunnah wal jamaah. Sehingga kalau kita sudah cinta kepada Allah ikut cara Nabi, maka kata Allah, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini kata Allah nih. Jadi Allah akan mencintai kita. Dan dosa kita akan diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita menghidupkan sunnah, ikut amalan sunnah daripada Rasulullah SAW, yang pertama Allah cinta kepada kita, dan yang kedua dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, maka malaikat cinta kepada kita, penduduk langit cinta kepada kita, penduduk bumi cinta kepada kita, bahkan semua makhluk cinta kepada kita karena kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agar supaya kita dicintai oleh Allah, maka caranya adalah ikut daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Karena kalau kita bicara masalah sunnah ini ada 24 jam. Mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, di situ ada cara sunnah. Cuma sekarang kan kebanyakan yang dipahami oleh umat Islam sendiri, sehingga dia menganggap bahwasanya sunnah ini enteng. Itu kan sunnah. Karena yang dipahami kebanyakan sunnah menurut ulama fikih, yaitu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Apabila dilaksanakan mendapat pahala, dan apabila tidak laksanakan tidak berdosa. Sehingga banyak orang mengatakan, itu kan sunnah, yang penting kan wajibnya. Nah, padahal kalau menurut ulama muhaddis itu sunnah itu ya segala sesuatu yang datang daripada Nabi, yang berupa ucapan, yang berupa perbuatan, akhlak Nabi. Pandai kata semua yang datang daripada Nabi sebelum diutus Nabi dan setelah diutus Nabi, itulah merupakan sunnah Nabi. Itu merupakan amalan daripada Nabi. Lah makanya kalau kita ikut sunnah Nabi, maka segala tingkah laku kita belajar bagaimana mengikuti sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya Pak, banyak orang mengendengkan sunnah karena ya alasannya gitu. Itu kan sunnah. Kalau dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan berdosa. Kembalikan lipat makruh. Makruh ditinggalkan berpahala, ya, dikerjakan tidak berdosa. Itu makruh. Sehingga kalau kita nggak mengamalkan sunnah, berarti kita ngamalin yang makruh. Makruh dekatnya kepada haram, sedangkan sunnah dekatnya kepada wajib. Di antara keduanya yang disebut dengan ibahah atau mubah. Nah, bahkan kalau kita mengacu kepada pendapat Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayah, begini kata Imam Ghazali, bahwasanya al-fardu ra'sul mal wan naflu ar-ribhu. Fardu, amalan fardu ibarat orang dagang ra'sul mal, modal. Wan naflu, amalan nawafil sunnah ar-ribhu, yaitu untung.
Artinya apa? Kalau orang dagang Pak, pasti cari untung. Tapi kalau ada orang dagang, biarin dah. Yang penting balik modal. Saya mah kagak perlu untung saya, yang penting modal aja balik dah. Jadi saya beli 1.000, saya jual 1.000. Atau bahkan kalau bisa saya jual 500 dah. Lah kalau ada pedagang yang semacam ini, jangan-jangan pedagang itu sarafnya bermasalah. Kenapa? Dia dagang tapi gak mau untung. Karena pedagang yang benar, kalau bisa beli semurah-murahnya, jual semahal-mahalnya, itu pedagang yang benar. Kalau bisa belinya 1.000, jualnya 100.000, ini pedagang yang pintar nih. Tapi kalau pedagang yang sarafnya bermasalah, beli 1.000, dijualnya 500. Atau bahkan dijualnya 1.000 juga. Kenapa? Karena dia nggak perlu untung. Dia nggak mau untung. Sehingga apa? Sehingga semakin hari modalnya bukan semakin bertambah, semakin hari dia akan semakin bangkrut. Kenapa? Tiap hari dia harus operasional. Tiap hari dia harus makan. Tiap hari dia harus minum. Lama-lama modalnya dipakai operasional, modalnya habis dan bangkrut. Nah ini kenapa? Karena pedagang tadi nggak mau untung. Nah inilah Pak kita ibaratnya, kalau kita nggak mau kepada amalan sunnah, ibarat seorang pedagang yang tidak mau untung. Nah orang yang gemar melaksanakan sunnah, suka melaksanakan sunnah, maka ibarat pedagang ini, dia beli semurah-murahnya, dia jual semahal-mahalnya. Sehingga apa? Semakin hari akan semakin kaya. Semakin hari untungnya semakin besar. Kenapa? Karena dia banyak melakukan transaksi dan di situ penuh dengan keuntungan. Nah, maka disinilah perlunya bagaimana untuk menarik kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara amalan sunnah. Kita laksanakan dalam kehidupan kita. Ya sunnah yang memang sudah biasa kita lakukan sehari-hari. Kenapa? Karena kegiatan kita sehari-hari, kalau kita nggak ikut cara sunnah Rasulullah SAW, maka bisa jadi yang kita lakukan jatuhnya haram, bisa jadi yang kita lakukan jatuhnya makruh, atau bahkan bisa jadi yang kita lakukan itu jatuhnya mubah. Kalau kita nggak ikut daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya termasuk dalam kehidupan kita Pak, seperti minum tangan kanan. Kenapa minum tangan kiri dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya Rasulullah sampaikan, la yashrabban ahadukum bisimal fa inna syaitana ya'kulu washrabu simali. Janganlah di antara kalian minum dengan menggunakan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan menggunakan tangan kirinya. Artinya apa? Kalau kita minum tangan kiri, maka kita ngaku umat Nabi, ngaku ahlu sunnah, tapi ternyata minuman kita ikut cara minumnya setan. Dan kadang-kadang hal yang semacam ini kurang disadarin. Atau bahkan kadang di majelis taklim Pak, minum tangan kiri. Itu saya sering perhatikan seperti itu. Nah kenapa terjadi seperti itu? Ternyata umat Islam ini tanpa disadarin oleh sudah jauh daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita dikasih minum, misalnya gelas aqua, kalau di situ kita lubangin dan kita cicipin, harus kita habiskan. Lah kenapa? Karena kalau nggak kita habiskan, maka nanti dibuang. Lah kalau sudah dibuang, jatuhnya adalah mubazir. Nah kalau sudah mubazir, itu merupakan saudara daripada setan. Makanya Pak, misalnya bagian minuman, kalau sekiranya nggak habis, nggak usah dibuka, nggak usah dicicipin,
biarin aja utuh. Kenapa? Karena kalau sudah dicicipin, gak mungkin bekas kita akan diminum oleh orang lain. Lah sehingga bekas kita dibuang lah. Setan senang banget seperti itu. Lah makanya untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, kita belajar mengamalkan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita kencing, buang air kecil, itu kan kegiatan kita sehari-hari. Bahkan lebih daripada 3-5 kali itu. Sehari-hari itu kita buang air kecil. Lah bayangkan kalau sampai buang air kecil itu 5 hari sekali, bisa kita bayangin. Jadi buang air kecil itu kegiatan kita sehari-hari. Lah makanya bagaimana caranya kita buang air kecil pun juga ikut sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pernah suatu ketika Umar bin Khattab ini buang air kecil berdiri, Pak. Maka ditegur oleh Rasul, "Ya Umar, la tabul qa'iman." Wahai Umar, kamu jangan kencing berdiri. Maka setelah itu Umar tidak pernah melaksanakan kencing berdiri. Artinya apa? Kencing berdiri itu dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang biasa kencing berdiri, Pak, nggak dijamin itu bersih. Bisa jadi kalau kencing berdiri, habis 1 langkah 2 langkah terasa ada yang netes ke celana. Apa itu? Sisa daripada air kencing. Lah kalau sudah netes ke celana, berarti celana kita najis. Lah kalau celana kita najis, sholat gak sah. Dan kalau sudah ada keluar tetesan, kita punya wudu, maka wudu kita batal. Sehingga apa? Sehingga gara-gara kita kencing berdiri, sholat kita gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita kencingnya duduk, Pak, jongkok ya, itu nanti kan ada istibro. Jadi istibro itu misalnya pelurut dari bawah, pelurut sambil dehem, itu istibro. Sehingga nanti sisa-sisa daripada air kencing tadi, maka di situ bisa keluar semuanya. Lah sehingga kalau sudah keluar semuanya, maka tidak ada lagi yang namanya tetesan. Makanya disinilah perlunya dari sunnah sehari-hari ini kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang jadi pertanyaan, lah gimana kalau di masjid disediain tempat kencingnya berdiri? Ya kalau di masjid disediain tempat kencingnya berdiri, ya kita nggak usah kencing di situ gitu loh. Kan ada kamar mandi, kita ke kamar mandi. Kenapa? Karena kalau kita kencing di tempat yang disediain, berarti kita ikut arus. Dan arusnya itu tidak sesuai dengan sunnah dan sangat rawan kepada diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Pak, kalau apa itu istilahnya orang sudah istiqomah, maka ada aja jalannya nanti. Allah berikan jalan. Seperti di bandara. Di bandara itu kan rata-rata berdiri semuanya, Pak. Tapi kalau kita sudah istiqomah, kencingnya duduk, maka ada aja ide. Tiba-tiba ada cleaning service bawa gayung. Mas, pinjam gayungnya ya. Kita masuk kamar mandi. Di situ kita bisa sambil duduk. Dan memang kadang-kadang sekarang itu masih malakama juga, ya. Di abad modern, ini dibilangnya modern, ya. Cuman ada di tempat-tempat yang dianggapnya sebagai elit, ternyata di kamar mandi WC, Pak, itu nggak ada air. Airnya buat nyiram tisu. Lah kalau pakai tisu ini kan berarti kan kembali ke zaman dulu, Pak, peper, ya. Kalau di kampung dulu itu kan habis buang air besar itu kan peper, Pak. Cuman kalau dulu pepernya pakai apa itu pohon, pakai batu dan lain sebagainya. Cuman di zaman sekarang ini pakainya tisu. Artinya apa? Artinya kalau di kamar mandi itu nggak ada airnya, hanya menyediakan tisu, berarti kita kembali ke zaman baheula. Pakai apa? Peper. Coba bayangkan.
Kita hidup di zaman modern masih paper, Pak, coba. Yang namanya tisu itu tidak bisa mensucikan. Batu bisa mensucikan. Kenapa? Karena batu termasuk salah satu alat yang bisa digunakan untuk istinja. Ya. Tapi kalau kita paper dengan tisu, maka tisu itu tidak bisa mensucikan. Makanya kita belajar, Pak, ya, kita hindarin daripada yang namanya buang air kecil berdiri. Kenapa? Untuk keselamatan kita, Pak. Untuk kehati-hatian kita agar supaya sholat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepahaman kepada kita. Silakan, Pak, barangkali ada pertanyaan. Kalau nggak ada, insya Allah saya lanjutkan ya. Ya, silakan. Tadi mana kata tadi? Kata itu kalau dengan tisu kan nggak mungkin bakal karena. Tapi kalau dengan batu itu kenapa malah dianggap bisa menetralisir najis? Nah, gini. Jadi di dalam ilmu fikih, alat untuk sesuci itu istinja ada dua. Yang pertama menggunakan air, yang kedua menggunakan batu. Nah, tapi kalau nggak ada air, boleh pakai batu. Tapi sebaiknya itu pakai batu dulu, kemudian pakai air. Ya, jadi batu ini termasuk alat istinja yang bisa menghilangkan daripada yang namanya najis. Kenapa? Karena batu ini termasuk barang keras. Ya, barang keras yang bisa menyerap daripada yang namanya kotoran. Lah kalau tisu, yang namanya tisu itu termasuk perkara yang lembut. Nah, makanya boleh kalau mau pakai tisu dulu boleh, silakan. Tapi setelah pakai tisu disiram dengan air yang mengalir agar supaya bisa suci. Gitu. Silakan, Pak, barangkali lagi. Jadi memang, Pak, apa itu istilahnya, kita ikut sunnah itu ya harus mujahadah ya. Mujahadah itu istilahnya kita harus berjuang lah ya. Harus menekan daripada nafsu kita. Sehingga kalau nafsu kita ini sudah tunduk, maka kita mudah melaksanakan sunnah. Tapi di saat nafsu kita belum tunduk, maka kita berat melaksanakan sunnah. Kenapa? Karena nafsu ini termasuk makhluk yang ngeyel. Nafsu ini termasuk makhluk yang selalu membantah. Allah saja dibantah oleh nafsu. Dan nafsu ini sifatnya nggak suka menerima nasihat. Ini nafsu. Makanya ada orang baik, Pak, ahli ibadah, tapi giliran dikasih nasihat baik belum tentu terima dia, Pak. Contoh gini, orang biasa mancing, diajak mancing nggak marah dia. Orang biasa ke masjid, diajak ke masjid bisa marah dia. Itulah. Artinya apa? Artinya orang baik kadang-kadang belum tentu siap diajak kepada kebaikan. Kenapa? Karena dia merasa udah baik. Lah makanya nafsu ini sifatnya ngebantah. Nafsu kalau di apa itu nasihatin selalu menolak. Ini nafsu. Lah makanya nafsu harus ditundukkan, sehingga kalau sudah nafsunya sudah tunduk, nanti akan mudah menerima nasihat, walaupun nasihat itu datang daripada siapa saja. Kenapa? Karena demi keselamatan kita dari dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita belajar menghidupkan sunnah, mengamalkan sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari, yang memang kegiatan itu kita laksanakan dalam sehari-hari. Kenapa? Agar supaya kita termasuk di golongan orang-orang yang ahlu sunnah wal jamaah, yang mengamalkan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.